Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, ketemu kembali pada pagi hari ini. Untuk itu, untuk pada pembelajaran pagi ini kita akan membahas tata nama senyawa. Ini ada hubungannya dengan bilog yang kemarin kita pelajari. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dahulu. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat dipahamkan oleh Allah sehingga Anda menjadi paham. Kita berdoa, mulai. Cukup. Baik, teman-teman semuanya, untuk tata nama di sini, what the meaning of the name? Jadi apa arti sebuah nama gitu ya? Ternyata nama itu menjadi penting sehingga Allah mengabadikan ya dialog antara Allah dengan Nabi Adam di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 30 sampai 33. Allah pada waktu dialog antara malaikat dengan malaikat ya, para malaikat dengan Allah berkata di dalam Al-Quran berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuka lil malaikatihi inni ja'ilu fil ardi khalifah ya. Jadi Allah berdiskusi dengan para malaikat bahwa dia akan menciptakan khalifah ya. Khalifah di sini dalam bentuk adalah manusia. Nabi yang pertama adalah Adam. Di mana pada waktu itu karena protes dari malaikat ya, kemudian terjadilah diskusi. Kenapa Allah menciptakan manusia yang nanti akan membuat pertumpahan darah dan saling membunuh? Kemudian Allah menguji ya nama-nama kepada malaikat ya. Pada malaikat pada prinsipnya malaikat itu suruh menyebutkan nama-nama yang ada di bumi ini. Tapi waktu itu kemudian disampaikan ke Adam suruh menyampaikan nama-nama. Adam berkata pada Allah gitu ya. Kemudian di situ disisikan malaikat bahwa dia itu tidak bisa memberi nama-nama kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ilmu itu menjadi penting ya, karena ilmu itu adalah merupakan pemberian dari Allah. Sehingga nama itu menjadi penting bagi diri kita. Karena nama itu juga merupakan doa. Nah, senyawa juga sama. Ya, senyawa itu menjadi penting karena dia merupakan identitasnya dia, mempunyai sifat-sifat seperti apa, karakternya seperti apa, sama seperti kita. Kita didoakan diberi nama si A, si B itu tujuan orang tua, Anda mempunyai karakter yang semacam itu. Oleh sebab itu, ini pada senyawa juga akan sama, dia mempunyai karakter tertentu. Oke, kita pelajari di sini. Pada tata nama senyawa, nanti ada senyawa biner, ya, berarti ada dua unsur. Ya, hanya dua unsur saja ya. Ini untuk tata namanya senyawa biner terbedakan jadi antara logam dengan yang non logam, kemudian yang satunya adalah logam dengan non logam. Nah, pada senyawa ini untuk tata nama ya kita mengingatkan yang logam non logam itu siapa aja. Ini pada ikatan kovalen yang kemarin ada ya, konsopo FClBri, ketemu antar ini maka dia adalah non logam ya. Nah, untuk nama kita memberi di sini. Ini untuk kalau ada satu maka mono, dua ada di, tiga tri, tetra, penta, heksa dan seterusnya. Ya, sampai nona gitu kan. Deka ya 10 itu. Nah, untuk namanya nanti di sini yang depan ini mulai berlaku mulai dari di, tri, tetra dan seterusnya. Tapi yang di belakang ini mulai dari mono, di, tri, tetra, penta dan seterusnya. Saya ambilkan contoh di sini. Ada CO, karbon monoksida. Jadi ada C, ada O, ini satu, tapi di sini tidak monokarbon monoksida itu kan. Tapi mulai yang belakang ini berlaku untuk mono. Jadi karbon monoksida, CO2 karbon dioksida. Nah, di sini ada dua. Ya, kemudian di sini depan ada dua, ada tiga. Maka nanti ini mulai dari di nitrogen ada dua, kemudian trioksida ada tiga. Kemudian fosfor pentaklorida, ini ada fosfor, ini penta 5 ya, ini klorida. Sehingga prinsipnya adalah nama non logam ya ditambahi dengan mono di tri ya. Kemudian tambahi yang belakang adalah non logam, tambah belakang adalah ida. Jadi prinsipnya untuk senyawa biner non logam dengan non logam itu menggunakan mono di tri ya, menggunakan mono di tri. Nah, kemudian nama lain, kalau tadi nama trivial kita menggunakan nama yupak. Nama resminya, kemarin kita sudah bicara
tentang bilog. Nah, bilog itu tadi akan digunakan di sini. Ya. Ini jadi mempunyai nama lain. Ya. Nama lainnya adalah nama non logam dulu, kemudian angka Romawi tambah non logam tambah ida. Saya ambilkan contoh misalkan di sini. Ya. Kalau namanya di situ, ini tadi adalah dinitrogen pentaoksida. Tapi kita cek bilognya. Bilognya O kan 2, 10 bagi 2 berarti ini adalah plus 5. Jadi bilog N di sini adalah 5. Sehingga namanya adalah nitrogen. Nitrogennya berapa bilognya? 5 oksida. Ini menggunakan angka Romawi, ya. Oksida. Non logamnya adalah oksigen tambah ida, ya. Kemudian ini CO2. Tadi karbon dioksida. Kita cek bilognya. Ini O kemarin jamin 2 kali 2 pada lawannya adalah plus 4. Sehingga dalam ini karbon 4 oksida. Kemudian yang selanjutnya ini kita lihat O tadi 2 kali ini 6 plus 6 bagi 2 berarti ini adalah plus 3. Sehingga fosfor 3 oksida. Bagaimana kalau misalnya kita pada PCl5? Cl itu bilognya berapa? Yang 1 ya. Yang 1 berarti ini plus 5. Namanya fosfor 5 klorida. Ya, tambah ida. Kalau misalkan ada pakai Br ya, pakai bromida. Yod ya, yodida dan seterusnya ya, pada ketemu logam. Baik, paham ya untuk senyawa binar yang non logam. Sehingga bisa menggunakan monoditri, bisa menggunakan bilog. Ya, bilog dari senyawa itu. Kemudian kita lihat untuk senyawa binar non logam, ya, non logam dengan non logam. Jadi 2 tapi terdiri dari logam dan non logam. Nah, untuk namanya menggunakan nama logam, kemudian nama non logam tambah ida. Contoh garam dapur itu ya, NaCl. Dan garam itu banyak, ya. Ini bawahnya juga garam. NaCl terdiri dari natrium dan klor. Ya, natriumnya itu logam, klornya non logam, natrium klorida tambah ida. Kemudian barium, ini barium, ini F itu fluor tambah ida. Jadi tidak menggunakan monoditri. Jadi monoditri itu kalau ketemu logam dengan non logam dengan non logam. Nih, ya. Bisa juga saya ambilkan contoh misalkan yang lain. Misalkan saya ambilkan KBr, berarti adalah kalium bromida. Ya, kalium bromida. Atau misalkan juga saya ambilkan pada Al ya. AlF ya, AlF atau Al3 ini. Kenapa 3? Karena dia golongan 3 Al-nya ini. Kalau kan golongan 1 maka dia meningkat 1. Maka di sini adalah aluminium ya, aluminium fluorida ya, aluminium fluorida. Atau misalkan Ki. Ki berarti kalium iodida ya. Ini dipakai biasanya ada senyawa-senyawa antioksidan. Nah, untuk atom logam yang mempunyai beberapa bilog ya, beberapa bilog kemarin sudah kita bahas. Ini contohnya ada Fe. Fe itu ternyata bilognya bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Pb juga sama, cuma yang stabil ini biasanya ini. Jadi yang kalau ini adalah 2 dan 4, Sn 2 dan 4. Ya, nanti Hg ada 1, ini Hg nggak masuk ya. Jadi Hg itu hanya 1. Hg, Pt, Au, kemudian prinsipnya untuk logam-logam golongan transisi, golongan B itu mempunyai beberapa bilog. Maka untuk namanya adalah nama logam, terus angka Romawi, tambah non logamnya, tambahi ida. Gitu. Nanti kita lihat dulu contohnya ya. Jadi prinsipnya nanti adalah sama seperti tadi, cuma di sini menggunakan angka Romawi logamnya. Kalau yang golongan A itu biasanya yang punya 1 bilog saja, itu langsung ya. Oke, kita lihat contohnya. Baik, kita lihat di sini contohnya tadi ya. Antara logam kemudian dengan non logam yang mempunyai beberapa bilog ya. Senyawa yang punya beberapa bilog ini untuk mempermudah ya Anda menghafal. Kalau dia temannya feri ini, jadi Fe, SnPb. Kalau Anda menghafal lebih mudah, ini feri senang pelembungan, cukup hangat, pasti Au. Nah itu. Kalau dia termasuk dalam ini, maka gunakan angka Romawi. Ya, jadi ada feri senang pelembungan, cukup hangat, pasti Au. Gunakan itu. Ya kan dia mempunyai beberapa bilog. Ya, contoh di sini Fe mempunyai 2 dan 3, Sn tadi
bisa 2 dan 4, PB juga bisa 2 dan 4, CU 1 dan 2, ini HG itu 1 plus 3, kemudian PT ini 2 plus 4, AU nanti plus 1 dan plus 3. Karena ini nggak usah Anda hafal yang bilognya itu berapa, tapi yang Anda hafal ini temannya Ferry bukan, gitu kan? Kalau bukan temannya Ferry, gunakan yang biasa tadi yang depan itu, natrium klorida, barium klorida. Tapi kalau sudah termasuk di sini ada Fe, Sn, Pb, maka gunakan angka Romawi. Jadi ini contoh nih besi, Cl kan min 1, ya, min 1, maka ini adalah plus 3, maka besinya adalah 3, besi 3, klor tambah hija. Kemudian ini min 2, berarti ini adalah plus 4, berarti timahnya adalah timah 4, ya, timah 4 oksida. Kemudian Pb, I itu golongan 7, dia min 1 kali 2, jadi ini adalah plus 2, sehingga Pb nya yang ini adalah timbal 2 oksida. Cuma di pasaran nanti ada beberapa, kalau menggunakan bilog tinggi, ini bilog yang tinggi, maka gunakan nama latinnya, kemudian tambahi dengan I, ya. Kemudian kalau bilog rendah ini tambahi O, sehingga kalau lihat sini Fe kan punya 2 dan 3, maka ini namanya bisa diberi nama Fe itu bilog yang tinggi. Ini adalah ferriklorida. Nah ini ferriklorida. Kalau Anda suka yang digunakan untuk elektronik itu, ya, itu FeCl3 yang digunakan untuk melarutkan PCB biasanya. Ini ferriklorida. Kemudian Sn tadi ada 2 dan 4, berarti dia tinggi. Sn ini adalah stano, ya, stano kalau rendah, stani kalau tinggi, berarti stani. Sama seperti ini. Kalau rendah itu ferro, kalau tinggi ferri. Ini stano, ya stani. Nanti Pb ya plumbo, plumbi. Nanti tembaga ini Cu, kuprum gitu ya. Ini jadi kupro, kupri. Ya, higragiro, higragiri dan seterusnya. Ya, ini namanya adalah stani oksida. Ini, ya. Kemudian yang ini Pb-nya, Pb yang rendah, maka ini adalah plumbo, ya, iodida. Ini, ya. Cuma yang kita menggunakan yupak itu yang ini, kemudian ini nama pasaran. Jadi ferriklorida, stano, stani, nanti plumbo, plumbi. Ini untuk tata nama senyawa biner. Jadi kalau 2 prinsipnya sekali lagi bisa non-logam dengan non-logam, bisa logam dengan logam. Nah, sekarang kita bahas untuk senyawa yang poliatomik, berarti terdiri dari lebih dari 2 atom. Ya, biasanya terdiri dari senyawa ion, ya, terdiri dari kation dan anion. Kita ambilkan contoh ini garam, natrium sulfat, ya, natrium sulfat. Ini ada, kalau kita uraikan kan jadi Na+ dan SO4-nya ke sana, AXBY, SO4-nya 2-. Jadi ini ada natrium, kemudian ini adalah senyawa poliatomik. Ini kation, yang ini adalah anion. Jadi ada kation dan anion. Nah, untuk namanya nanti adalah Anda menyebutkan dulu kationnya, kemudian tambah anion. Tapi untuk senyawa yang temannya Ferry tadi, gunakan angka Romawi. Jadi kationnya, kemudian angka Romawi, terus kita tambah anionnya. Nah, angka Romawi di sini adalah merupakan bilognya. Saya ambilkan contoh ini beberapa kation. Ya, kation itu yang muatannya positif. Kalau golongan 1 kan nanti 1, golongan 2 nanti 2, 3 nanti 3. Kalau yang bervariasi nanti golongan yang B. Ini contohnya ini. Golongan B itu banyak, cuma yang saya keluar nanti di sini. Ya, jadi senang perhubungan cukup hangat pasti O, itu. Ya, kemudian kation di situ muatannya positif. Nah, sedangkan anion nanti muatannya negatif. SO4 namanya adalah sulfat. Ya, SO3 itu sulfit. Ya, ada sulfat, ada sulfit. Kemudian NO3 -1 ini nitrat. Kalau NO2 nanti nitrit. Ya, ada nitrat, ada nitrit, ada sulfat, ada sulfit. Kemudian juga sama, PO4 ini fosfat. Kalau PO3 nanti positif. Ya. Nih, kemudian ini oksalat. Oksalat itu C2O4-, itu oksalat. Ya, 2- bisa 2- ya. Kemudian CH3COO ini
asam asetat atau cuka kalau di sini sambil H, maka asam asetat. Kalau di sini hanya hitam, maka disebut dengan asetat. Ini adalah anion. Jadi anion itu hanya muatannya negatif, kation itu yang positif. Saya ambilkan contoh ini. Ada barium sulfat, ada Ba dan SO4. Barium sulfat dia golongan 2A, hanya punya bilok 2 tok, maka tidak menggunakan angka Romawi. Kemudian aluminium sulfat, walaupun bilok Al di sini adalah 3, tapi Al itu hanya punya bilok 1 tok, yaitu plus 3. Maka langsung aluminium sulfat. Kemudian kalau menggunakan fosfat ya sama, barium fosfat, aluminium fosfat. Pakai nitrat, aluminium nitrat dan seterusnya. Kemudian kita lihat sini, nah ini ada Ferry, temannya Ferry. Maka gunakan angka Romawi. Berapa biloknya? Kita bisa menguraikan ini. Ini naikkan ke sana, maka dia akan diperoleh Fe-nya adalah 13. Dia naik ke sana, yang ini naik sebelah sini. Sehingga ini SO4 2-nin. Sehingga bilok Fe berapa? Ya plus 3 karena aturannya sama dengan muatannya. Maka besinya adalah besi 3. Sehingga namanya adalah besi 3 sulfat. Ya. Kemudian saya ambilkan contoh yang lain lagi. Ini. Ya. Ini kalau kita uraikan ya Cu-nya naik ke sana. Cu-nya berapa plus? Ya kan tadi jadi Cu2 plus. Ini kan 1 naik ke sini, NO3- ini kan nitrat. Sehingga namanya ini tembaganya berapa? 2. Sehingga namanya adalah tembaga 2 nitrat. Nih. Kemudian ya, ada SN3PO4. Nama ini kita naikkan ke sana. Ini kalau kita uraikan kan jadi SN-nya SN2+, PO4-nya kan 3-. SN-nya berapa ini? 2. Berarti namanya SN itu apa tadi? Timah ya. Timah berapa? Biloknya 2 ya. Timah 2 4 gitu ya. Nih untuk tata nama untuk senyawa yang poliatomic, prinsipnya itu kalau dia temannya Ferry gunakan angka Romawi. Kalau bukan temannya Ferry ya pakai aja yang biasa gitu, nggak usah pakai menggunakan angka Romawi. Dimana angka Romawi itu merupakan bilok. Selanjutnya kita bahas tentang tata nama asam dan senyawa organik. Baik, sebelum kita ke tata nama senyawa asam ya, asam dan senyawa organik, kita lihat dulu sini untuk beberapa yang senyawa poliatomik dan senyawa diatomik ya. Jadi kalau kita di sini biner ya, biner dan poliatomik. Nah, ada kation dan anion. Jadi kation itu yang positif, kemudian anionnya adalah yang negatif. Kalau saya ambilkan contoh K dengan Cl, ini kan 1, ini 1. Maka senyawa yang terbentuk nanti adalah KCl. Nah, namanya apa? Kalium klorida. Ya. Kemudian nanti kalau ini Ca gimana? Ini kan 2. Maka menggunakan di sini nih. A-nya adalah 12, B-nya -1 sehingga akan turun di sini. Ya, Ag ya. Di sini AgPO. AgPX ini akan turun di sebelah sini. Ya, ini turun di sebelah sana. Sehingga kalau akan CaCl maka di sini senyawa adalah CaCl2. Ini kan diatomik ya. Ada 2 unsur. Maka namanya adalah kalsium klorida. Yang ini aluminium 3 ke sana sini ya. Aluminium klorida. Nah, ini ada Ferry ya, temannya Ferry. Berarti nanti ya untuk penamaan menggunakan yang angka Romawi ya. Nanti dicoba ya. Ini hampir sama dengan ini ya, ini. Jadi nanti ada FeCl3 namanya, nanti ada isi. Begitu pula yang berikutnya nanti ada lengkapi. Nah, saya berikan di sini contoh ada Ca2+ dan SO4 2-. Ya. Maka nanti kalau di sini 2, ini 2, nanti disingkat atau diempiris. Senyawanya dari Ca SO4 aslinya ini 2, SO4 2. Ya, maka nanti dihilangkan. Begitu pula misalkan 3 ketemu 3, nanti bisa dihilangkan. Ya. Kalau ini 3 ketemu 2, saya berikan contoh misalkan Fe dan SO4, maka jadinya Fe 2-nya turun di sebelah sini, kurung SO4 banyaknya 3 sini. Maka namanya apa ini? Anda bisa menggunakan biloknya berapa ini? O3.
berarti besi 3 sulfat, ya, dan seterusnya. Ya, prinsipnya kalau 1 dengan 1 nggak usah ditulis, kalau 2 dengan 2 juga nggak usah ditulis, karena dia empiris. 3 dengan 3 juga sama. Tapi kalau berbeda maka gunakan prinsip AX BY. Itu ya, nanti Anda coba sekaligus Anda kasih nama. Nih. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat sini untuk tata nama asam. Ya, tata nama asam. Asam itu adalah di sini depannya ada H. Ya, ini ada asam kecuali yang ini. Ini asam asetat itu COO, hanya yang di belakang itu yang ini. Sehingga kalau ketemu COOH hanya yang di belakang, asamnya yang di sini. Nah, ini asam klorida, asam ada klor. Kalau ini berarti asam bromida. Yang ini asam iodida. Ya, ini ada SO4 berarti asam sulfat. Nih, ya, kalau kita dengar asam sulfat itu apa? Ini disebut dengan air keras. Ya, air keras ini yang dijual perdagangan, termasuk yang kasus kemarin siapa? Baswedan itu ya, menggunakan asam sulfat. Sehingga hati-hati kalau praktikan dengan menggunakan asam sulfat, maka disebut dengan asam keras ini, ya, asam keras. Artinya apa? Dia sifatnya higroskopis. Kalau dia itu kena kulit, maka kulitnya langsung gosong, yang hitam, karena diambil airnya. Prinsipnya dia mengambil air, sehingga tinggal arangnya saja, ya, tinggal karbonnya ya. Tubuh kita ini protein CHO, sehingga kalau kita terambil CHO, terambil H sama O, tinggal C-nya, sehingga jadi arang saja. Itu kulit kita ya mengelupas, tinggal hitam aja. Kemudian nih asam belakang NO3 berarti nitrat. Yang ini adalah asam oksalat. Ya. Kemudian ini, nah ini asam asetat atau asam cuka. Ini sering digunakan untuk larut lemak, ya, sehingga di takul soto, bakso kadang-kadang ada cuka itu ya. Itu fungsinya itu untuk melarutkan, mengurangi lemak yang ada. Nah, biasanya karena itu asam asetat dibuat di laboratorium, maka biasanya kemudian diganti dengan jeruk, ya, jeruk nipis. Sehingga di soto atau bakso kadang-kadang ada jeruk ya. Itu fungsinya adalah untuk melarutkan lemak, gitu ya. Oke, kemudian ini namanya jadi asam fosfat, ya. Kemudian ini asam, ini 2 berarti sulfida. Ini asam sulfida bersama dengan ini asam klorida. Kemudian ini asam nitrit, NO3 itu nitrat, NO2 itu nitrit. Sulfat SO4, sulfit SO3. Fosfat itu PO4, fosfit itu PO3. Yang ini tata nama senyawa asam, gitu ya. Kemudian tata nama senyawa organik ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Organik itu berarti nanti bisa ada protein, ada lemak, ya, ada karbohidrat dan seterusnya. Nah, saya berikan beberapa contoh ini ya. Ini adalah rumus dari glukosa C6H12O6, kemudian sukrosa C12H2O11 ini, kemudian urea. Ini secara umum ya, urea itu CO kurung NH2 2 kali. Kemudian alkohol sebenarnya banyak ya, cuma yang sering terkenal adalah ini karena sering dipakai untuk antiseptik ya, digunakan untuk luka, kemudian pada multisuntik itu dikasih itu. Ini ada alkohol yang nama sebenarnya adalah etanol. Sebenarnya ada juga metanol, etanol, propanol dan seterusnya. Nah, spiritus itu juga merupakan alkohol. Jadi spiritus itu merupakan campuran metanol dan etanol. Kenapa warnanya biru? Itu sebagai tanda obat luar, tidak boleh diminum, ya, karena itu akan beracun. Ya, metanol ini dapat membakar ginjal, sehingga hati-hati, gitu ya. Begitu pula bagi penghobi minuman itu harus hati-hati sekali. Kenapa? Biasanya mereka mengoplos, gitu ya, akan muncul metanol. Metanol itu apa? Ini CH3OH. Ini adalah metanol. Ini akan pecah apabila dia itu dicampur dengan zat-zat lain, misalkan sprit dan seterusnya, akan berubah. Ini yang sangat-sangat berbahaya sekali, sehingga banyak kasus orang yang minum kemudian rombongan kemudian mati gitu ya, itu karena adanya ini metanol. Oke teman-teman semuanya, ini untuk tata nama. Jadi nama itu menjadi penting, begitu pula nama Anda. Anda merupakan doa Anda, maka bersyukurlah setiap kali Anda dipanggil orang, maka diamini saja, karena itu merupakan doa
orang tua. Baik, terima kasih. Untuk minggu depan ya kita akan ulangan ya, mulai dari bilog ya, bilog tata nama, kemudian termasuk angkutan elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.